Halo Sobat Anime! Di video kali ini, Tol Anime akan membahas Fire Zero Season 2 Part 16 yang berisi kondisi Emilia dan pertarungan perdana kontraktor Roh, Subaru, dan Spirit Beatrice. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Garfield berhasil mengalahkan Elsa dan membawa Meili sebagai rampasan perang, Subaru yang berhasil meyakinkan Beatrice untuk memilihnya melanjutkan rencana penyelesaian masalah di Sanctuary. Fokus kini beralih. Terlihat salju turun di desa Sanctuary. Penduduk desa Demi-Human mempercayakan nyawa mereka di tangan gadis half-elf berambut silver dengan bola mata berwarna ungu tersebut. Tak jauh dari mereka, terlihat seorang pria yang tak ingin melibatkan diri duduk di reruntuhan makam sambil menggendong maid berambut merah di tangannya. Terlihat ekspresi depresi Roswell, dia hanya duduk melihat dan membiarkan Emilia mencoba membasmi Magic Beast legendaris yaitu Great Rabbit yang menyerang desa Sanctuary. Emilia terus-menerus menembak bongkahan es mengarah ke kerumunan Magic Beast berbentuk kelinci itu. Sambil berkata, seperti ibu dan Geos, aku pasti akan melindungi kalian semua. Serangan bilah es tak henti-hentinya membantai kumpulan kelinci itu. Tapi, serangan Emilia hanya sia-sia. Great Rabbit adalah Magic Beast kanibal dan tidak segan melahap apapun yang ada di hadapannya hingga tidak bersisa. Semakin Emilia mencoba mengurangi jumlah mereka, Great Rabbit terus-menerus mengembalikan jumlah kawanan mereka sebanyak kumpulan kelinci yang Emilia bunuh. Dibandingkan dengan Paus Putih, Great Rabbit bisa dibilang mempunyai daya tahan yang lemah. Akan tetapi, Great Rabbit tidak dapat dianggap remeh. Karena mereka dapat dengan mudah memperbanyak jumlahnya dengan memakan teman-temannya yang telah mati. Merasa tidak bisa menelantarkan penduduk desa Sanctuary yang menggantungkan nyawa mereka di tangannya, Emilia terus memaksakan diri menguras mananya dengan menembak partikel es menuju kawanan Magic Beast itu. Akibat terlalu memaksakan diri menggunakan sihir, efek akibat penggunaan mana yang berlebihan mulai terlihat, memberikan dampak berupa es membungkus setengah tubuh Emilia. Sekalipun dihadapkan dalam ancaman kematian membeku dalam es, Emilia berkata dia tidak akan menyesalinya. Menembus badai salju, kumpulan Great Rabbit semakin mendekat dengan jumlah yang semakin banyak. Great Rabbit hampir mendekati Emilia dan seluruh penduduk desa yang bergantung padanya. Tiba-tiba terdengar suara pria berkata, "Tidak usah memaksakan dirimu, Emilia Tan." Seketika, terlihat bayangan turun dari langit dan segera mendarat di samping Emilia. Seorang pria diikuti bocah perempuan di sampingnya. Roh Agung Beatrice dan kontraktor Roh Natsuki Subaru akan memulai pertarungan perdananya melawan Great Rabbit. Menganalisa informasi dari apa yang dia lihat, Subaru berpikir peristiwa di depannya terjadi tidak sesuai dengan apa yang diramalkan di kitab hitam milik Roswell. Kedatangan Great Rabbit setengah hari lebih cepat dari perkiraan. Dan melihat penduduk desa yang mengungsi di dalam makam, Subaru meyakini Emilia telah berhasil melewati 3 ujian makam sekaligus. Ekspresi terkejut Subaru dihentikan dengan Beatrice yang terus memanggil namanya. Biarpun melihat masalah besar berupa kerumunan Great Rabbit di depannya, Subaru masih sempat-sempatnya mengusili Beatrice dengan berkata, "Bisakah kau memanggil namaku dengan sedikit ekspresi malu-malu?" Beatrice mengacuhkan candaan Subaru dan berkata, "Kau sudah gila ya? Sekarang bukan waktunya untuk bercanda." Tidak merasakan sedikit pun keraguan dan kecemasan, Subaru kini bersiap bertarung sebagai kontraktor Roh Beatrice. Beatrice lalu berkata lawannya adalah Magic Beast legendaris. Dan karena kontraktor Roh Beatrice adalah amatiran, Beatrice berpikir menjadikan pertarungan itu sebagai pelemasan otot setelah terkurung 400 tahun lamanya di perpustakaan terlarang. Dengan bola mata merah dilengkapi taring tajam dan diselimuti bulu putih,
Great Rabbit adalah perwujudan dari rasa lapar Daphne, yaitu penyihir kerakusan. Melihat kelinci itu, sekilas Subaru teringat kematian yang pernah dialaminya. Saat itu, tubuh Subaru dilahap tanpa ampun. Lubang menganga di perut, serta anggota tubuhnya dicabik-cabik hingga tewas. Untuk menyelesaikan masalah Sanctuary, Subaru diharuskan mengalahkan Magic Beast itu. Subaru meminta Emilia berjaga di garda belakang agar dapat mengantisipasi kelinci yang dapat melarikan diri dari serangan Beatrice. Menyerahkan tugas kepada orang yang tepat, Emilia menyetujui permintaan Subaru. Maju bersama Beatrice menghadapi Great Rabbit. Beatrice kemudian merapalkan sebuah mantra bernama Elminya. Seketika, terlihat lingkaran ungu berbentuk 40 jarum es melingkari Subaru dan Beatrice. Sihir serangan itu sudah pernah Beatrice tunjukkan saat pertarungannya melawan Elsa di pengulangan sebelumnya. Namun, karena pada saat itu Beatrice dalam keadaan mental down dan tidak mengetahui kemampuan regenerasi Elsa, tidak heran pada saat itu Elsa dapat dengan mudah membunuh Beatrice. Kembali ke pertarungan, melihat Great Rabbit masuk dalam daerah jangkauan serangannya. Dengan segera, Beatrice mengangkat tangan kanannya dan menjatuhkan 40 jarum es menusuk ratusan Magic Beast berbentuk kelinci itu. Tanpa satupun sihir yang meleset. Itu menambah kebrutalan sihir milik Beatrice. Subaru tak henti-hentinya memuji sihir yang dikeluarkan Beatrice. Tidak heran terkunci selama 400 tahun. Dapat dibilang, sihir yang dimiliki Beatrice tergolong dalam sihir kuno, yang mana tidak semua orang dapat menggunakannya. Subaru kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya sebagai kontraktor roh. Menjawab pertanyaan Subaru, Beatrice kemudian berkata dengan santai, Subaru hanya perlu memegang erat tangannya, dan menjelaskan sebagai kontraktor roh dan spirit kontrak, Beatrice dan Subaru hanya perlu bertarung menggunakan prinsip satu kesatuan namun berbeda pikiran. Menggunakan ingatan pertarungan Emilia bersama Puck di gudang barang. Subaru menggunakan referensi ingatan itu untuk mendukung Beatrice menghadapi serangan Great Rabbit. Beatrice kemudian membawa Subaru terbang dengan sihir cahaya bernama Murak. Sihir cahaya itu memungkinkan penggunanya menghapus efek gravitasi sehingga membuat pengguna seperti melayang di udara. Merasa dirinya tidak berguna, Subaru bertanya apakah ada hal yang dapat dia bantu. Beatrice mendesah merasakan gerbang mana Subaru yang sudah runtuh. Beatrice kemudian meminta Subaru mengimajinasikan serangan Beatrice sebelumnya. Beatrice lalu memerintahkan Subaru merapalkan mantra yang sama sambil mengarahkan sihir itu menuju Great Rabbit. Tiba-tiba jarum es dengan segera menghujam kelinci itu, sampai-sampai membuat getaran yang besar akibat efek jarum yang menancap di tanah. Emilia terkejut melihat serangan luar biasa kombinasi Subaru dan Beatrice. Emilia menyadari sebagai kontraktor roh amatiran, saat ini Subaru belum bisa memasok mana untuk Beatrice. Dan sebaliknya, Beatrice justru memasok mana agar Subaru dapat menembakkan sihir Elminya. Fokus kini kembali ke Subaru dan Beatrice, mempersiapkan jebakan dengan menancapkan jarum es yang menancap di tanah. Dengan keberadaan Subaru dan Beatrice di langit, itu memancing Great Rabbit melompat dan terperangkap dalam jebakan bunuh diri, yang membuat mereka tertancap seketika dalam jebakan kejam itu. Memperhatikan jumlah Great Rabbit yang meregenerasi jumlahnya, Subaru meyakinkan Beatrice biarpun Great Rabbit dapat memperbanyak jumlah, tapi jumlah itu sepertinya memiliki batas. Subaru kemudian terpikirkan ide bom atom yang dapat meledakkan musuh dalam satu serangan. Setuju dengan ide Subaru, Beatrice dan Subaru kemudian berlari ke arah Emilia, menuntun Great Rabbit mengikuti arah pelarian mereka. Subaru kemudian menggunakan Elminya membentuk area persegi 20x20 dan meminta Emilia menggunakan sihir All-Human. Dan dengan segera, sihir es itu membungkus seluruh kerumunan Great Rabbit dalam sebuah gumpalan bulatan salju.
Sisanya menyerahkan serangan terakhir kepada Beatrice, yang langsung merapalkan sihir Al-Syamak. Sihir Beatrice dengan segera menelan gumpalan salju beserta Great Rabbit, menteleportasikan mereka ke dimensi hitam, yang membuat mereka saling melahap dan mengakhiri kehidupan Magic Beast itu dengan sendirinya. Terkesima melihat sihir tertinggi dari Syamak, Subaru kemudian mengangkat Beatrice dengan kedua tangannya dan berkata, "Beako, kau luar biasa." Nah, sekian pembahasan part 16-nya. Selanjutnya akan ada pembahasan part 17-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.